Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Event Talks Podcast sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Untuk ngobrol podcast gue kali ini, gue sama seseorang wanita. Ini tumben-tumbenan nih. Biasanya gue podcast sama cowok, sekarang sama cewek. Namanya Ica. Kita lihat keseruan gue ngobrol sama Ica setelah intro yang berikut ini. Oke, balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, di sini gue udah sama Ica. Gue tadinya mau bilang lu Aisyah. Assalamualaikum gitu ya. Salah. Sebenarnya ini pertemuan yang memang belum terlalu lama sebenarnya gue kenal sama Ica, tapi gue sangat tertarik banget untuk ngobrol sama Ica karena basically dia itu adalah MUA gitu ya, make up artist. Gue kasih kesempatan dulu buat Ica introduce dirinya dulu. Lu boleh perkenalkan nama lu, kemudian job title lu sekarang itu siapa? Oke. Sebenarnya nama gue itu Lisa. Lisa. Tapi sering dipanggil sama teman-teman dekat itu Ica. Oke. Karena dari kecil nggak bisa ngomong Lisa. Jadi bisanya manggilnya Lica lama-lama Ica. Ih, lucu-lucu. Terus gue itu sekarang ya untuk aktivitasnya sih lagi nggak beraktivitas, tapi untuk profesi basicnya itu gue itu psikolog. Kuliahnya psikolog. Oke, nice, menarik. Terus. Kuliahnya psikolog. Tapi lulus dari psikologi sebenarnya sebelum lulus memang mungkin udah bakat. Akhirnya gue belajar dan sekarang profesinya sebagai MUA gitu. MUA, lu boleh jelasin dulu nggak? Kadang-kadang kan banyak yang belum tahu antara lu bisa ngedanain orang dengan MUA itu sendiri. Kalau MUA itu spesifiknya sih apa sih, Cak? Sebenarnya kalau MUA itu bukan, kan itu sebenarnya singkatan ya dari banyak orang yang mengartikan make up artist. Nah, sebenarnya make up artist itu bukan berarti kita make upin yang memang artis. Iya, betul. Okay. Itu kan hanya sebagai apa ya? Nama profesi lah ya, kayak nama gelar. Kayak contohnya kita belajar psikologi, kita jadi psikolog. Bener kan? Betul. Ya, seperti itu sih. Lebih kayak begitu. Tapi sebenarnya berarti lu bisa make upin siapa aja yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Betul bisa banget. Tapi spesialis lu adalah di makeup artist. Iya. Emang kalau ngedandanin orang biasa gitu ya sama artis tuh beda? Sama aja sih, sama aja, cuman kan tergantung kebutuhannya. Mungkin kalau artis dia untuk syuting film kah, atau dia show lah gitu kan. Kalau untuk orang-orang biasa mungkin lebih kayak ke acara wedding atau corporate event, MC. Terus dia misalkan wisuda, graduation dan lain-lain sih gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya basically ya sama ngedananin semua gitu ya. Tapi kalau maksud gue gini, lu punya treatment khusus nggak sih kalau seandainya mau nge-touch up orang biasa dengan artis? Atau memang lu harus kenal dulu sama artisnya, jadi lu benar-benar tahu secara moodnya gimana dan lain sebagainya, kayak gitu nggak sih? Sebenarnya kalau untuk perlakuan sama atau enggak, sama semua sih. Sama ya? Karena kita tuh ketemu dengan orang yang maaf ya biasa dengan dengan yang artis, yang bukan artis dan yang artis. Itu karena kita kan ketemunya tuh bisa langsung kayak ketemu hari ini ketemu, dealingnya cuman kayak lewat sosial media gitu. Ya udah, berjalan aja gitu. Jadi langsung kayak kenalan memang di situ saat itu juga, nggak ada persiapan khusus yang gimana sih. Oh gitu ya. Kalau artis yang lo udah pernah dandanin siapa aja? Kalau untuk artis banyak sih. Seriusan? Banyak lumayan banyak. Penyanyi juga ada. Oke. Terus siapa aja? Perlu gak sih disebutin? Gak apa-apa. Gue
juga malah pengen tahu dong. Oh, pengen tahu juga. Ada kok, ada beberapa artis yang sampai gue Pemain sendiri- sinetron ada? Pemain sinetron ada. Penyanyi? Penyanyi ada. Penyanyi banyak ya? Lumayan. Karena kalau penyanyi kan sebenarnya dia juga biasa buat show juga Show, dong. betul. Gue sih biasanya kalau gue kan event organizer nih. Gue biasanya sih memang kalau yang berhubungan sama talent itu ya anak-anak talent gitu ya. Betul. Dan itu segambreng tuh bawahnya tuh. Satu talent artis nih misalkan nih. Waktu itu gue pernah Vina Panduwinata. Oke, Mama Ina. Mama Ina itu bawa segambreng banget tuh timnya tuh. Timnya, betul. Jadi gue sampai anak talent gue minta riders mereka tuh untuk 15 orang. Di antaranya tuh orang wardrobe-nya sendiri beda, makeup artisnya beda gitu. Dan keribetannya sendiri beda nggak sih? Kalau misalkan lu pernah nggak artis yang penyanyi dan mau show terus habis itu lu dandanin? Pernah? Kalau penyanyi untuk show itu pernah, tapi kalau misalkan untuk kayak sekelas yang diva akan dia mau bikin konser yang besar banget gitu belum sih. Oh gitu. Tapi maksud gue gini, kalau artisnya nyebelin gak sih? Gue pengen tahu soalnya. Selama gue profesi ini kan gue tuh profesi makeup artist ini udah hampir 3 tahunan ya, Ya, 3 berjalan tahunan ya. 3 tahunan Udah lama juga ini. Udah serius? Lumayan. Itu biasanya nggak yang bawel-bawel amat sih. Mereka cuman banyak request aja. Karena mungkin dari awalnya gue nge-treatnya nanya, setiap klien itu selalu ditanya entah itu artis atau bukan artis, itu gue selalu tanya sama mereka. Mereka tuh ada jenis kulitnya seperti apa. Oke. Pertama. Terus kedua itu mereka tuh ada alergi atau enggak. Dan mereka itu setiap gue make up kayak misalnya gue bikinin alis, cocok nggak begini, size-nya udah cukup belum, ketebalannya udah cukup belum gitu. Makanya mereka sebenarnya ya nyaman-nyaman aja gitu. Dan kalau seandainya memang udah nyaman sama dandanan lu pasti akan dipakai terus ya gitu. Iya sih, biasanya tuh dari teman ke teman ya. Rata-rata dari teman ke teman. Itu mereka yang ngerasain udah pernah di make upin gitu, jadi klien terus akhirnya temenan tuh, itu biasanya tuh jadi dari proses dari pertemanan, sebelum pertemanan nih jadi dari klien, terus kita berteman lama-lama kontak-kontakan, jadi ya udah saling gitu ini ya? rekomendasi gue nih, ini bagus nih Iya. gitu. Berarti bisa nih. Bisa di make upin. Soalnya kalau gue tuh kan pasti banyak nih. Iya lagi-lagi ya, gue bukan anak talent sebenarnya ya. Itu pasti udah ada bagiannya sendiri. Iya. Dan kalau seandainya klien gue kan juga rata-rata kan corporate nih. Itu tuh mereka tuh juga biasanya misalkan ada kebutuhan usher nih. Ushernya dari internal. Tapi mereka minta rekomendasi makeup artis gitu. Nah itu tuh kadang-kadang anak talent gue tuh yang ngurusin tuh untuk yang nyariin gitu. Dan memang si usher itu semua udah pada nurut karena taste dari si makeup artisnya sendiri udah tahu gitu. Tapi kalau misalkan ada request ya balik lagi sama si yang mau didandanin gitu ya. Betul. Dia cocok atau enggak. Gitu Dia juga ada alergi atau enggak. Biasanya sih kalau untuk produknya yang dari kita siapin kan memang kita selalu bawa kan. Oke. Tapi untuk misalkan dia ada kayak tertentu, dia alergi lem bulu mata yang memang dia khusus pakai, biasanya dia bawa sendiri sih, punya sendiri. Oke. Jadi ya nggak semua plak-plak harus dari elu gitu ya. Betul banget. Kita juga nggak bisa maksain dong orang misalkan nggak bisa nerima produk yang misalkan dari kita, karena kan kita kalau kita bawa semuanya itu pasti kan nggak mungkin bisa 1 koper 2 koper dong. Bener. Gitu. Itu berkoper-koper ya. Koper. Gue pernah lu lihat lu. Gue juga kaget ya. Gue juga nggak expect gitu, maksud gue kalau lu orang wardrobe, oke lah ya lu bawa sampai 2 koper sampai 3 koper. Itu pernah ada satu saat tuh yang gue lihat, ini apa? Ini make up, bagian make up gitu. Kenapa koper lu sampai 4 gue? banyak. Dan itu sebenarnya juga kadang-kadang bisa jadi satu tim gitu ya. Iya. Biasanya sih ya kalau setiap kita kerja tuh
memang tergantung kebutuhannya ya. Bisa jadi misalkan satu tim itu make up plus hairstylist gitu kan. Tapi beda orang. Ada juga yang memang khusus make upnya aja gitu sih. Oh itu beda ya? Antara hairstylist sama si make up beda banget. Oke. Maaf ya Bu, gue nggak tahu soalnya. Iya. Gue kan nggak pernah digitu-gituin. Beda banget beda kok. Ya? Beda profesi. Kalau lu belajarnya di mana sih, Cak? Kalau dibilang belajarnya di mana, basicnya itu sebenarnya gue gini. Awal-awal itu gue itu kan mungkin gue punya bakat ya. Terus teman-teman tuh jadi cerita sedikit nih. Jadi teman-teman tuh banyak yang kayak bilang, lu kok bagus sih make upin. Sementara itu tuh bukan make up ke gue, tapi ke orang dulu gitu. Kayak gitu. temen gue minta bikinin alis kah atau apa gitu. Oke deh. Tapi mereka tanya, ya udah jadi bayar berapa? Price listnya berapa sih? Nah, gitu. Nah gue yang ada duitnya nih. Iya, nah gue yang basicnya psikolog ngerasa kok gue mau menghargai diri gue tapi gue nggak punya ilmu gitu. Bener nggak sih? Betul. Jadi gue tuh kayak nggak pede gitu, meskipun orang lain yang bilang itu bagus atau apa gitu hasil karyanya. Oke, akhirnya gue belajar. Mulai pertama kali belajar itu ya itu di suatu mall gitu, mall besar gitu. Jadi dari satu brand dia bikin acara make up class gitu yang memang coachnya itu make up artist dari brand itu. Gitu. Iya, jadi kan lah biasanya ya. Iya, akhirnya mereka bikin acara make up class itu. Ya udah dari situ pertama kali belajar langsung the best make up. Oh gitu? Iya, jadi setiap belajar itu biasanya kayak misalkan salah satu brand bikin, terus nanti kepilih gitu. Misalkan ada 1 orang atau 2 orang yang kepilih jadi the best makeup itu. Nah, dari pertama banget belajar itu udah langsung the best makeup. Dan itu malu banget kan. Malunya tuh dalam artian gini, ngerasa pertama masih baru banget. Dan kedua, menang the best makeup itu di antara banyak orang loh yang mereka mungkin udah lebih mengenal makeup udah lebih tahu. Dan ketiganya itu gue tuh naik stage gitu, harus naik ke atas panggung dan yang enggak kayak merasa gue tuh ya ampun, gue tuh kayak ya belum apa-apa lah gitu. Tapi dari situ gue belajar lagi, ngerasa kayak ini kayaknya cuma kebetulan deh, kayaknya cuma kebetulan aja gitu. Oke, akhirnya belajar lagi, the best makeup lagi. Oh gitu. Iya, dari brand produk makeup yang lain. Oke, akhirnya the best makeup lagi, belajar lagi, nyoba lagi. Kayaknya ini masih kebetulan gitu kan. Belajar lagi, dari brand makeup lagi, sama the best makeup lagi. Dari situ mulai naik belajarnya. Itu memang perkembangan dari 3 tahun MOA itu cepat banget sih gue. Jadi gue belajar dari awal banget, dari basic banget, lama-lama naik, belajar ke makeup artist langsung. Karena gue merasa pertama teorinya gue udah punya, dari belajar dari basic banget kan, teorinya udah punya, langsung gue belajar sama orang-orang yang profesional di bidangnya kan, dengan yang jam terbangnya udah banyak lah, udah banyak pengalamannya. Nah, sampai akhirnya sekarang. Oh gitu. Tapi perjalanannya lumayan panjang juga sebenarnya ya. Lumayan panjang. Cuman selama lu mau belajar, betul, dan lu mengupgrade diri, lu pasti akan bisa gitu ya. Iya betul. Gue juga mikirnya gitu sih. Kayak ngerasa bersyukur juga karena ngelihat teman-teman yang lain itu banyak ya yang seprofesi gini tuh rata-rata tuh mereka tuh udah berumah tangga, udah ibu-ibu yang punya anak gitu. Mereka aja tuh masih bisa untuk keluar rumah tengah malam. Mungkin kita make up pagi misalkan, otomatis keluar rumah dari tengah malam dong. Mereka aja tuh betul. Mereka aja tuh bisa gitu loh. Nih, maksudnya ninggalin suaminya, bukan ninggalin dalam artian ninggalin tuh ya. Betul. Dia Karena meninggalkan dia untuk bekerja, betul. Meninggalkan anaknya, mereka tuh masih bisa dan mereka tuh nggak malu untuk saling bertanya gitu. Justru mereka malah banyak bertanya ke gue masih muda, karena mereka merasa
Ica tuh masih muda, tapi belajar terus, ilmunya di-upgrade terus, ngikutin banget perkembangan zaman. Jadi mereka yang udah ngerasa lebih tua itu mungkin merasa kayak udah bukan zamannya deh gue untuk ucuk-ucuk datang bawa koper sekolah lagi gitu. Jadi mereka banyak sharing-sharing, tapi karena gue ngerasa gue tuh masih baru, ya ibarat kata gue baru banget lah ya, dibandingin sama mereka perjalanannya. Ya tapi mereka saling apresiasi sih, saling menghargai. Karena sebenarnya gini sih, Ca, kalau gue percayanya gini, di industri kreatif ya terutama, banyak hal yang sebenarnya itu semua di luar dari jalurnya. Iya betul. Dan banyak juga semua orang itu melakukan hal yang otodidak. Jadi gue sendiri awalnya nggak pernah kerja di agensi sebelumnya, kemudian nggak pernah berkecimpung di dunia event sebelumnya, dan itu benar-benar learning by doing. Dan ini artinya gini, ini benar-benar salah satu contoh real yang nyata bahwa kalau lu di industri kreatif itu bukan semua bergantung dengan pendidikan formal. Bukan pendidikan formal itu nggak penting sebenarnya ya, tapi niat tulus lu, kerajinan lu, dan usaha itu jauh lebih penting kalau di dunia ini. Iya, betul. Terbukti ini orang psikolog loh sebenarnya ya Bu ya. Basicnya tapi nilainya ke makeup artis. Gile, benar-benar luar biasa. Tapi kan zaman milenial sekarang gitu kan banyaknya gitu ya. Oke. Kita kayak bukan zaman sekarang aja deh. Iya. Dari zaman dulu juga kita sekolahnya apa, kerjanya apa, ya nggak sih? Benar sih sebenarnya sih gitu ya. Apalagi dengan masa yang sekarang. Betul. Gitu loh. Masa sekarang tuh yang berbeda dunia pun masih bisa hidup. Sebenarnya sih gitu. Terus lu pernah nggak ngalamin hal yang aneh gitu pada saat lu nge-make up? Pernah banget. Waktu itu kan gue juga main di wedding ya. Jadi kalau wedding itu kan biasakan akad atau pemberkatan pagi, kayak yang tadi gue bilang tuh kita harus keluar dari tengah malam. Iya. Nah waktu itu gue keluar dari jam 1 malam. Udah Jam mulai, 1 tuh? iya udah diminta untuk mulai make up itu jam 3. Jam 3 pagi dini Jam 3 hari pagi. Ya. Terus? Lalu mulai make up itu baru jam 5. Jam 5? Jadi otomatis gue nunggu 2 jam ya, sekitar 2 jam. Oke, nunggu profesional lah ya, namanya juga kita kerja. Oke, kita tungguin. Nah setelah itu nungguin, ada WO dong, ada WO juga dong. Ada WO-nya. Nah salah satu keluarga dari klien, tantenya, dia marah-marah karena jadi di situ tuh ada beberapa MUA. Nah omahnya si pengantin harusnya bukan di MUA, bukan saya yang make up, tapi MUA lain yang make up gitu. Nah tapi sebenarnya kalau saya merasa saya nggak salah karena saya tanya sama si ibunya. Ibunya itu dalam artian omahnya ya. Saya tanya, ibu namanya siapa? Saya kan ada list tersendiri tuh nama daftar namanya. Terus dia bilang, saya lupa waktu itu namanya, kalau nggak salah Rani apa siapa gitu. Tapi dia bilangnya bukan nama itu, nama lain. Terus saya bilang, oh nggak ada ibu. Saya bilang gitu dong. Di list lu nggak ada. Iya, gitu ya. otomatis nggak bisa ngerjain dong. Terus dia bilang, dia langsung nanya, yang nama di situ Rani ada nggak? Ada. Terus dia langsung duduk dong. Nah kan gue pikir dia tuh mungkin namanya Nana siapa, Rani gitu. Iya bener dong. Dan dia ngapain kalau misalnya dia ngerasa itu bukan namanya dia, ngapain dia duduk dong. Terus gue bilang, oh yaudah ibu, berarti ini saya checklist ya ibu untuk yang nama Rani. Iya udah nggak apa-apa. Nah udah saya kerjain, tantenya datang marah-marah. Dan itu bener-bener marahnya itu sampai semarah-marahnya, sampai saya bilang gini, ya udah tante kalau boleh saran kan gini, ini kan masih ada keluarga yang lain, di switch aja. Bener gak sih? Betul. Karena kita kan cari solusi gak sih? Betul. Ini kan mau acara mau acara dan gak mungkin dihapus lagi terus mulai make up lagi. Tapi tantenya marah dan gak terima sampai dia ngomong gini, di sini saya yang bayar, kenapa Anda yang ngatur? Ih ngeri banget. Gila, bener-bener. Itu sih bener-bener gila sih. Dari malam, terus nunggu juga, sekalinya kerja langsung digituin.
Gila sih. Tapi maksud gue gini loh, memang gue juga bingung ya, apakah memang kalau di wedding banyak orang yang harus di make up, nggak mungkin kepegang oleh satu MUA gitu kan. Dan kalau seandainya yang udah kepilih sampai kejadian kayak gitu, lu sebenarnya kalau dari yang pengorder lu sendiri, lu nggak akan disalahin kan? Betul. Lu nggak bisa disalahin karena si tante itu mungkin nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Dan ketika pengordernya ke lu dan lu melakukan sesuai itu dengan yang memang sudah checklist lu tetap aman-aman aja gitu kan. Tuh sering nggak sih lu yang kayak gitu? Ngalamin yang kayak gitu? Enggak sih, sebenarnya nggak sering. Enggak sering, tapi mungkin pernah 1-2 kali. Tapi kan namanya kita kerja, pekerjaan apapun pasti namanya sesuatu yang sudah terjadi kita cari solusi ya, dong. betul. Bener kan? Betul. Dan ketika kita nyaranin kasih solusi dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang sopan, kita saling menghargai, tapi nggak diterima gitu loh. Jadi ya udah deh, gue kayak merasa kok begitu ya gitu. Iya. Kalau mempelainya sendiri lu pernah make upin? Sering juga. Oh, sering juga ya. Lu punya ritual khusus nggak sih? Kalau ritual khusus enggak sih, ya bismillah aja ya. udah. Nggak, soalnya gue pernah ngalamin gitu. Saudara gue mau nikah, dia mempelainya, terus si yang make upinnya tuh gue nggak tahu dia ngapain gitu. Terus dia tuh melakukan ritualnya lah gitu ya, dipercikin airnya atau apalah gitu. Gue rasa iya mungkin itu kan kepercayaan orang masing-masing ya. Betul, tapi kalau lu sendiri nggak punya hal-hal yang kayak gitu? Enggak sih, gue nggak ada yang hal-hal kayak gitu. emang gimana ya, mungkin padahal gue juga masih muda kali ya, mesti banyak belajar lagi juga. Cuman kalau untuk soal kepercayaan kayak gitu ya gue percaya aja, udah lillahi ta'ala aja, kerjain bismillah, pakai doa, udah. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai nih, Cak, apa yang harus dia lakuin sih? Karena mungkin awal-awalnya make up sendiri gitu kali ya, terus dia mungkin make upin keluarganya lah atau apa gitu. Lo punya tips dan trik sendiri nggak? Atau lo mau kasih sesuatu yang lo kalau mau awal-awal tuh lo harus gimana gitu? Gue note dulu ya, nih untuk MUA baru, bukan berarti gue udah senior ya, gue bilang gitu, bukan berarti gue udah senior. Dia ya. bukan senior, tapi sudah expert. Karena gue kan juga berkecimpungnya dengan MUA senior dong. Bahkan guru gue pun juga dia mulai make up itu otodidak. Oke. Sampai akhirnya dia punya jam terbang yang tinggi, dia punya banyak pengalaman sederet prestasi lah ya. Itu memang dia awalnya dari otodidak. Tapi yang satu yang gue inget dari dia tuh pesannya gini. Kalau kamu mau belajar make up, kamu kan belajar itu dari bawah ya. Jangan langsung loncat dari atas. Belajar nikmatin tuh dari bawah prosesnya. Dan jangan sekali-kali kamu itu udah bisa make up yang cuman bisa make up sendiri ya, maksudnya oke nih lagi suka make up, terus belajar make up, ngelihat dari YouTube, bla bla bla, terus langsung pajang, gue make up artis loh. Karena sekarang itu banyak banget yang kayak gitu, banyak banget yang kayak gitu, dan mereka itu cuman ibarat kata belajar dari YouTube, terus belajar langsung yang cuman kayak belajar dari basic ya, maksudnya dari teori-teorinya dulu untuk nih cara warna eyeshadow itu perpaduannya yang bagus tuh kayak mana sih, cara blendnya gimana sih, cara nyatuinnya gimana. Itu tuh mereka tuh baru belajar segitu, tapi mereka tuh udah pasang price list gitu loh. Jadi MUA senior yang mereka tuh udah jadi guru-guru besar ya, guru-guru besar MUA tuh ngerasa gimana ya gitu. Ini apaan sih nih anak baru ya? Lu so tau-tauan gitu. Bukannya kita merendahkan ya. Iya, memang semua orang punya hak dong ya. Betul. Untuk bilang dirinya dia siapa, untuk dia kasih harga berapa ke orang, karena kan ya kembali lagi ke orangnya. Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja, betul. Tapi ya saling menghargai lah gitu ya. Karena kan namanya gimana ya, kalau misalkan kita kayak profesi tapi profesi kita tuh kayak diinjek-injek atau dipermainkan gitu, direndahkan. Itu lama loh sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya gini, Cak, MUA itu sebenarnya title yang lu dikasih
lu dinobatkan atau lu udah bisa state sendiri sih sebenarnya? Atau itu semua tergantung dari jam terbang atau gimana sih? Kalau MUA sendiri sebenarnya bukan kayak sekolah yang kayak lu kuliah terus lu sarjana udah dapat sertifikat udah dapat gelar. S1 gitu ya. Bukan yang kayak gitu sih. Lebih kayak ke intinya ya lu belajar, lu punya sertifikat, tapi kan bukan berarti lu punya sertifikat lu dapat gelar dong di belakangnya kayak kuliah atau sekolah gitu kan. Nggak yang kayak gitu, tapi lu bener-bener menjalani profesi itu gitu loh. Gitu ya. Dan sebenarnya bisa nggak sih gua state bahwa lu jadi MUA itu adalah pengakuan orang ketika seandainya lu udah make upin seseorang, kemudian udah puas dan sampai lu berani pakai lagi sampai akhirnya direkomendasiin sama orang, barulah lu boleh deh state lu sebagai MUA gitu ya. Kalau gue sih ngerasanya apa ya, ya bisa dibilang gitu ya. MUA karena memang mungkin profesi gue kan memang di sini. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman atau orang lain yang menobatkan itu ya nggak bisa nolak juga ya, gimana ya? Karena profesi kita kan betul, terus kita mau disebutnya apa dong? Iya benar juga sih, tukang dandanin orang, itu kepanjangan banget kan? Benar sih. Jadi let's say maksud gue adalah kalau misalkan orang taunya lu make up gitu, lu bisa make upin orang. Terus kalau seandainya ada satu waktu orang yang ngasih tahu, nih gue ada make up artis nih, Ica, ya udah lu juga nggak bisa nolak kan pada saat itu ya. Betul. Dan saat itulah lu bisa dinobat sebagai MUA. Tapi lu sendiri nggak meninggikan diri lu sebagai MUA gitu ya? Nggak sih, gue nggak pernah, jujur ya gue tuh nggak pernah merasa diri gue tuh udah hebat sebagai MUA atau apa, karena gue berkecimpung di dunia ini jujur aja kan, ibarat kata 3 tahun tuh mungkin hal yang masih sebentar kali ya. Buat MUA lama yang udah mereka tuh udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu. Dengan gue yang masih 3 tahun tuh kayaknya belum ada apa-apanya banget gitu. Dan gue kan juga mesti banyak terus belajar lagi. Tapi ya gimana ya jawabnya ya. Ya, tapi ya pada dasarnya ketika orang sudah satisfied dengan hasil karya lo sendiri, itulah waktunya lu akan dinobatkan gitu ya sama orang lain. Tapi gini deh, Cak, maksud gue kan lu tadi bilang mungkin lu dapat anugerah bakat gitu ya. Lu dapat bakat, lu tahu taste lu sendiri, lu tahu jalur lu sendiri, akhirnya lu bisa sukses di bidang ini gitu loh. Tapi kalau seandainya orang yang dia mungkin nggak tahu sama sekali tapi dia mau belajar, lu percaya nggak sih dia itu bisa sukses gitu di dunia MUA ini? Percaya dong, percaya banget, karena kan ini kan kita tuh bekerja di bidang jasa dan makeup itu kan salah satunya dengan seni ya. Seni, termasuknya seni. Nah ini kan berkembang terus, taste-nya berkembang terus. Kayak ya semuanya sih intinya tuh kayak produknya berkembang, terus jenis make up-nya juga berkembang, jadi makin macam-macam kan. Ketika kita mau terus-terusan berusaha, nggak menutup kemungkinan dia bakalan sukses meskipun dia nggak punya bakat. Karena kan semuanya tuh bisa diasah ya. Ketika lu nggak berhenti untuk berusaha ya lu pasti bakalan semakin berkembang. Iya sih ya. Wah, seru sih. Jadi maksud gue adalah make up itu sesuatu hal yang bisa dipelajari. Betul. Gitu ya. Bisa dipelajari, bisa dipahami, dan ketika lu mau mengembangkan diri lu ya lu pasti bisa dapat jalurnya dan lu bisa sukses di situ gitu. Betul. Ya. Oke. Tapi satu deh yang gue ingat dari guru-guru gue tuh, guru-guru make up tuh, mereka tuh selalu bilang tidak ada yang salah dalam make up ya. Karena kan itu seni. Terus lalu keindahan kan. Jadi terserah kita dong, kita mau berkarya mengindahkan itu seperti apa. Oke. Yang benar itu kan
semua nggak ada yang salah. Yang benar itu hanya satu, kerapihan. Oh, oke. Gitu. Jadi apapun yang lo kerjain, kalau kerjaannya rapi ya bagus, menarik gitu. Akan menghasilkan suatu karya yang bagus gitu sih. Nice ini. Kalau misalkan ini Cak, gue pengennya ada satu hal yang lu bisa sharing mengenai teknik lu dalam lu make up gitu ya. Kalau teknik dasar make up tuh sebenarnya apa aja, Cak? Sebenarnya untuk teknik dasarnya itu lo harus kenalin dulu jenis kulit. Oke. Jenis kulit, pemilihan warna. Contohnya misalkan kulit mukanya gelap. Saya nggak bilang hitam ya, gelap. Yeah. Atau abu-abu. Gelap. Jadi jangan pilih seperti kayak bedak atau jenis foundation yang memang warnanya nggak sesuai gitu. Nanti takutnya jadinya abu-abu kayak gitu kan. Gitu sih. Terus produknya sih alergi atau enggak. Karena kita tuh bener-bener kulit kita kan juga harus kita cintai ya. Jadi kita juga harus menghargai kulitnya orang lain juga. Jadi kita harus nge-treat dia dengan bagus. Contohnya dengan kita pakai sponge yang bersih, kuas yang bersih yang kita rawat gitu sih, supaya nggak ada bakteri dan jamur dan lain-lain. Oke. Gitu. Itu dasar banget berarti ya? Itu dasar banget menurut gue. Oke, nice. Ini obrolan yang sangat menarik, walaupun gue nggak tahu dunia makeup itu seperti apa, tapi paling enggak gue dapat informasi dan kita sedikit belajar ya mengenai hal-hal itu tadi. Dan sesi terakhir buat Ica, gue kasih kesempatan buat teman-teman kalau seandainya ada yang mau ya mungkin diskusi atau konsultasi dan mau tahu dan bisa juga mungkin jasanya Ica, bisa ngubungin Ica. Instagram lo apa, Ica? Instagramnya itu ICALISA atau usernya itu di @prncs.ica. Oke, berarti spellingnya Icalisa. Oke, jadi kalau seandainya lu yang mau diskusi konsultasi boleh ke di DM aja mungkin ya, supaya kalau seandainya lu mau tampil lebih menarik buat orang sesuai kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan bisa komunikasi langsung ke Ica di @icalisa gitu ya di Instagramnya dia. Oke, teman-teman dan para organizer semua, untuk sementara itu dulu obrolan menarik gua sama Ica selaku makeup artist. Dan kalau seandainya lu suka dengan video seperti ini, jangan lupa lu harus like, comment, share, subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa tahu video gua yang berikutnya. Dari gua dan Ica, sekian dulu. Keep your mind creative. Wassalamualaikum. Bye-bye.